Salam bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Kali ini kita bahas tentang bahagia dari berbagai pendapat yang ada di media. Ditinjau dari berbagai sumber, sudut pandang, yang merasakan, yang melihat, dan yang memberi kebahagiaan. Bagi yang merasa sudah tercapai, apa yang direncanakan, atau apa yang diinginkan tercapai, atau pada saat tertentu merasa bahagia. Semoga semua berbahagia. Mari lanjutkan menonton. Anda berhak untuk bahagia, paham? Anda harus hidup bahagia. Anda harus menikmati kehidupan Anda. Menikmati kehidupan bukan berarti Anda jadi orang kaya. Menikmati kehidupan bukan menjadi Anda yang cukup uangnya sejahtera. Menikmati kehidupan bukan berarti Anda punya pangkat. Tetapi Anda menghormati setiap langkah yang Anda buat setiap hari sebagai rahmat dan barokah dari Allah. 3 hal ini akan membuat hidupmu menjadi lebih menyenangkan. Hidupmu menjadi lebih banyak kebaikan. Yang pertama ya, jadikanlah wajahmu itu enak dipandang. Artinya wajah yang penuh senyum, keramahan, dan kebaikan. Yang kedua, penampilanmu enak dilihat. Jangan pakai baju yang sembarangan, yang kumal, yang kotor. Baju meskipun sederhana, yang penting tampak rapi, tampak bagus, sopan, itu. Dan yang ketiga adalah bicaramu enak didengar. Enak didengar artinya kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang menghargai, kata-kata yang respek kepada orang lain. Yakinlah kalau 3 hal ini kita lakukan, hidup kita akan menjadi penuh kebahagiaan, akan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak kita sangka-sangka akan datang kepada kita. Kalau hidup kita mau bahagia, mau relax ya, mau happy, all you need is less. Yang Anda perlukan itu mengurangin segalanya. Kurangin stres yang tidak perlu, kurangin pikiran yang tidak perlu, kurangin barang-barang yang tidak perlu, ya kurangi makanan yang tidak perlu, kurangi teman yang tidak perlu, kurangi kekhawatiran yang tidak perlu. Dan satu tambahan dari saya, kurangin ambisi yang tidak perlu. Semoga Anda bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Tapi apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur atas apa yang kamu punya dan berterima kasih akan segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli dimanapun kamu tinggal, apa pekerjaan kamu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan merasa tidak puas dengan apa yang kamu punya. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Mengeluh akan membuat kamu tertekan, sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi. Ya, jadi imbang. Jadi kalau itu saya selalu ingat, oh ya besok pagi saya mati, saya sudah bersedekah apa, udah amal apa buat di hari nanti. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara, ini cuma tontonan sementara, ini bukan milik kita. Bentar lagi harta yang kita makan akan jadi kotoran Pak Deddy. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan. Rebutan biasa. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang paling abadi buat kita. Kunci bahagia itu adalah berbahagialah dengan keadaan dan kondisi kita hari ini. Apapun keadaan dan kondisi kita hari ini, cobalah untuk menikmatinya, cobalah untuk berbahagia dengan itu. Dan jangan melihat kebahagiaan orang lain. Itu yang bikin kita susah, itu yang bikin kita sulit. Kadang-kadang kita itu melihat sosial media orang lain, ya, orang lagi liburan, orang lagi begini, orang lagi begitu. Itu yang membuat kita akhirnya tidak bahagia. Karena yang kita lihat kebahagiaan orang lain yang padahal orang itu juga belum tentu bahagia. So, nikmatilah apa yang ada di hidup kita hari ini dan syukuri apa yang ada di hidup kita hari ini. Insya Allah kita akan merasa bahagia dalam menjalani kehidupan ini.
bermanfaat bagi orang lain. Aturan hidup yang sebenarnya adalah kita harus hidup bermanfaat bagi orang lain. Laut tidak meminum airnya sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak menyinari dirinya sendiri, bahkan bunga pun tidak menyebarkan harumnya ke dirinya sendiri. Kita ditakdirkan lahir untuk saling tolong-menolong. Memang hidup kita akan baik jika kita bahagia, tapi hidup kita akan lebih berkualitas apabila orang lain bahagia, dan itu karena kita. Saya Giri Kubun, semoga bermanfaat. Jangan simpan duit sampai mati. Hidupkan duit, hidupkan hidup. Pernah tak terfikir, kalau kita mati nanti, akaun bank kosong sebenarnya lebih ideal daripada penuh. Buku Die with Zero oleh Bill Perkins bawa satu idea yang agak gila, tapi masuk akal. Dalam hidup ni, ada dua risiko besar. Satu, kita masih hidup tapi duit dah habis. Dua, kita dah mati tapi duit masih banyak dalam akaun. Duit itu sebenarnya ditukar daripada masa hidup kita. Kalau kita dah kerja keras tapi tak sempat guna untuk nikmati hidup, itu kerugian paling besar. Fokus utama bukan beli benda, tapi kumpul pengalaman. Kenangan itu macam dividend memory. Makin lama makin bernilai. Contoh mudah, travel masa muda. Tenaga ada, masa ada. Bila dah tua, kita masih boleh senyum bila teringat balik. Masa muda sesuai untuk aktiviti lasak, hiking, travel jauh. Masa tua lebih kepada aktiviti tenang, baca, seni, masa dengan keluarga. Kalau tunggu terlalu lama, banyak peluang mungkin kita dah terlepas. Harta dan warisan nak bagi anak, bagi masa kita masih hidup. Sebab masa tu, mereka masih muda, masih boleh guna duit tu untuk bina hidup. Derma pun sama, buat awal, impak lebih besar. Jangan tunggu masa tua, baru nak hidup. Duit itu alat, bukan tujuan. Guna untuk kumpul pengalaman, bina kenangan dan seimbangkan antara cari harta dengan rasa bahagia. Akhirnya, kekayaan sebenar bukan dalam akaun bank, tapi dalam hidup yang kita lalui. Hey guys, kalian percaya jika penyakit berawal dari pikiran kita? Kita bahas yuk. Nah, pertama, jika kita selalu marah dan terus marah akan melemahkan liver kita. Kedua, jika kita selalu khawatir terus akan melemahkan lambung kita. Tiga, jika kita merasa ketakutan terus-menerus akan melemahkan ginjal kita. Keempat, jika kita selalu sedih berlarut-larut, maka akan melemahkan paru-paru kita. 5, dan yang terakhir, jika kita stres akan melemahkan otak dan jantung kita. Nah, maka berhati-hatilah bawa pikiran kita senang dan bahagia agar kita terhindar dari sakit. Oke? Salam Lita Gading. Biarin orang tahu hidup kita selalu bahagia, walaupun sebenarnya masalah kita juga banyak. Nggak apa-apa, karena salah satu kebaikannya seorang muslim adalah ketika dia mampu menyembunyikan kesedihan-kesedihannya, kesulitan-kesulitannya, kefakiran-kefakirannya, sampai orang tahu dia orang yang selalu bahagia, dia adalah orang yang paling kaya dan berkecukupan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cukup ceritain yang senang, jangan ceritain yang sedih. Barakallahu fiik. Di dunia ini kita tak perlu berambisi untuk menjadi seseorang yang dihormati, dikagumi, disegani, apalagi ditakuti. Cukup jadilah orang yang bermanfaat, yang keberadaannya memberi makna bagi sekelilingnya. Islam mengajarkan kita untuk membahagiakan orang lain karena hal itu memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Di antaranya adalah, pertama, disukai oleh Allah karena membahagiakan orang lain adalah amal yang paling dicintainya setelah melaksanakan kewajiban. Kedua, diampuni dosa karena Allah menciptakan 70.000 malaikat yang memintakan ampunan bagi orang yang membahagiakan orang mukmin lain. Ketiga, berumur panjang karena menjaga tali silaturahmi dan memberi kegembiraan kepada sesama berhubungan dengan umur yang panjang. Keempat, diberi kemudahan hidup karena Allah akan memberikan berkah, pertolongan, dan rahmat kepada orang yang senantiasa membantu kesulitan sesama. Kelima, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena membahagiakan orang lain adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Mari kita jadikan membahagiakan orang lain sebagai gaya hidup kita agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Mau mendapatkan kebahagiaan? Salah satu resep klasik
yang berlaku seumur hidup adalah buat orang lain merasa bahagia. Dan jangan hancurkan impian serta hati mereka. Bantu orang lain yang membutuhkan. Jika kamu tidak dapat mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Perlakukan semua orang dengan sopan, ramah. Membuat orang lain merasa lebih baik dan penting saat bertemu kamu adalah sesuatu yang harus terus dilakukan. Dan sesungguhnya energi kebaikan itu pula yang kembali kepada kita. Hati baik, kata-kata baik, pikiran baik, hasil baik kembali kepadamu. Untuk tahu bahwa kita bahagia atau tidak, gampang banget. Begini, bila kita bahagia melihat orang lain bahagia, artinya kita orang yang bahagia. Sebaliknya, kalau kita tidak bahagia melihat orang lain sedang bahagia, berarti kita orang yang tidak bahagia. 6 aturan untuk bahagia di dunia. Nomor 1, jangan pernah membenci siapapun. Nomor 2, jangan khawatir tentang apapun. Tetap tenang. Nomor 3, hiduplah dengan sederhana. Jangan pamer. Nomor 4, lakukan setiap pekerjaan dengan harapan. Nomor 5, lakukan setiap pekerjaan dengan bahagia. Nomor 6, tidak peduli seburuk apapun situasinya, selalu tersenyum. Bahagia itu bukan di mata, Iya. adanya di hati. Iya. Setuju. Iya. Bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Wah itu. Iya. Bahagia bukan dicari tapi diciptakan. Ada orang yang bilang bahagia kalau punya harta banyak. Enggak. Belum tentu. Ada orang yang bilang bahagia kalau sudah menikah. Belum tentu. Jadi kalau kita sampai titik bahagia kalau kaya, titik. Kurang tepat. Bahagia jika kaya, koma, kan ketika kaya kita digunakan untuk apa? Karena pada akhirnya dalam diri kita sebagai seorang muslim ada hati yang menggerakkan apapun. Maka bahagia bukan dicari tapi bahagia itu diciptakan. Relationship juga belum tentu penanda kebahagiaan. Nah jadi artinya ini adalah problem-problem yang kita hadapin, yang kita merasa bahwa bahagia itu ada pada sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat dunia. Tapi Islam punya konsep yang lain. Konsep Islam adalah sederhana. Bahagia itu bukan man-made. Bahagia itu bukan buatan manusia. Dan bukan barang yang bisa diambil dan ditemukan. Jadi kalau ada orang mau pursuit of happiness, nyari kebahagiaan, dia nggak akan pernah dapat dalam pandangan Islam. Kalau ada orang pengen buat kebahagiaan, dia nggak akan pernah dapat dalam pandangan Islam. Kenapa? Dalam pandangan Islam, sederhananya kebahagiaan itu adalah pemberian Allah kepada hambanya. Bahagia menurut ChatGPT. 1. Bahagia adalah keadaan seimbang, bukan sempurna. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Bahagia adalah ketika Anda bisa mengelola stres, tekanan, dan tantangan dengan cara yang membuat hidup tetap terasa berarti. 2. Bahagia muncul ketika Anda merasa berkembang. Perasaan puas muncul ketika kita merasa ada kemajuan, ada hal baru yang dipelajari, ada target yang dicapai walau kecil. Pertumbuhan sama dengan kebahagiaan yang berkelanjutan. 3. Bahagia lahir dari hubungan yang sehat. Kualitas hubungan lebih penting dari kuantitas. Merasa dihargai, merasa diterima apa adanya, adanya kedekatan emosional.
Hubungan baik membuat hidup terasa lebih ringan. 4. Bahagia adalah kemampuan menerima diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan diri tanpa membandingkan hidup dengan orang lain. Saat Anda berdamai dengan diri sendiri, tekanan hidup berkurang drastis. 5. Bahagia hadir saat Anda bersyukur. Bersyukur bukan pasrah. Bersyukur adalah melihat apa yang sudah dimiliki sebelum melihat apa yang kurang. Ini membuat hari stabil dan pikiran lebih positif. 6. Bahagia adalah hidup sesuai nilai Anda akan lebih tenang ketika hidup sesuai prinsip, kejujuran, keluarga, agama, kebaikan, kontribusi. Saat tindakan sesuai nilai, hati terasa ringan. 7. Bahagia sering ditemukan dalam hal-hal kecil, bukan selalu mobil baru, rumah besar, atau uang banyak. Tapi, melihat anak tersenyum, minum kopi pagi, berjalan santai, angin sore. Hal-hal kecil adalah sumber bahagia yang tak terbatas. 8. Bahagia adalah kemampuan mengendalikan pikiran. Bahagia bukan nasib, tetapi keterampilan, mengarahkan pikiran ke hal positif, melepaskan hal yang tak bisa dikontrol, melatih ketenangan. Semakin terlatih, semakin bahagia.